tidak? Apa sih itu takdir? Takdir adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Oke, mantap. Apa itu takdir? Takdir adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi takdir adalah sesuatu ketetapan dari Allah. Baik itu ketetapan yang dapat diubah maupun ketetapan yang tidak dapat diubah. Oke. Pernahkah kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana? Pernah. Kira-kira bagaimana perasaan kalian saat itu? Kesel, apa lagi? Kecewa, apa lagi? Marah, ya kan? Ya marah, sedih, ya kan? Tapi kira-kira kalian terima tidak? Terima. Oke, bagaimana cara kalian terima? Bagaimana kira-kira caranya kalian? Saya harus terima ini. Mantap sekali. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita kesel, marah, tetap harus kita terima dengan lapang dada. Oke. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang foto gambar di atas? Bencana alam. Ah, mantap. Bencana alam ini apakah termasuk kada atau kadar? Kada atau kadar? Oh, kada. Iya, kada karena bencana alam sesuatu yang tidak dapat dihindari. Iya, jadi bencana alam tidak dapat dihindari. Mau itu tanah longsor, mau kita pergi kemana-mana, tetap akan ada bencana kalau sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, kalau gambar kedua, apa yang ada di benak kalian tentang gambar kedua ini? Orang belajar. Iya, betul sekali. Orang yang sedang belajar. Kira-kira apakah termasuk kadar? Kadar, betul. Karena ketika kita ingin sukses, maka harus belajar bersungguh-sungguh. Gitu. Kalau mau jadi sukses harus belajar sungguh-sungguh. Contoh, Aisyah nanti cita-citanya menjadi apa? Apoteker. Mantap, luar biasa. Jadi kalau misalnya Aisyah menjadi apoteker, harus belajar dulu, belajar sungguh-sungguh, belajar tentang ilmu farmasi, ilmu obat-obatan, ya kan? Nah, kalau misalnya Ajun kira-kira nanti mau jadi apa? Tentara. Mantap itu. Abdi negara. Jadi Ajun harus belajar juga, belajar sungguh-sungguh, belajar tentang abdi negara, ya tak? Ya, oke, mantap. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah video. Kira-kira apa sih yang bisa kita petik dari video tadi? Ada yang bisa angkat tangan? Aku. Oke, silakan deh. Kita tidak boleh hanya berdiam diri untuk menerima takdir, tapi kita harus berusaha. Oke, mantap. Jadi kita tidak boleh berdiam diri untuk menerima takdir yang ada. Kita harus tetap berusaha. Mau jadi apapun kita harus berusaha. Ini contoh misalnya kita mau jadi dokter, makanya harus belajar sungguh-sungguh. Mau jadi insinyur, belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi tidak boleh berdiam diri. Mau malas-malasan di rumah, tidur di rumah, tidak jadi tuh. Oke, lanjut. Kita akan bikin 3 kelompok. Jadi sebentar kita akan bikin 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas suatu kasus. Nah, jadi kasusnya ada di sini.
bisa kita petik dari kasus yang dimunculkan. Oke, silahkan putar lebih cepat lagi, lebih cepat. Nah, tunjuk kelompok mana saja yang dulu yang akan naik presentasi. 1, 2, 3. Wah, kelompok 3, silahkan kelompok 3 naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus menemani sahabat dalam cobaan. Cerita tentang Andi yang merasa sedih melihat sahabatnya Budi didiagnosis dengan penyakit serius dan harus menjalani perawatan panjang. Dapat dikaitkan dengan pelajaran iman kepada korban dan korban. Oke, aplaus dulu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang naikkan lagi tangannya tinggi-tinggi. Naikkan lagi tangannya tinggi-tinggi. Inilah presentasi dari ketiga kelompok. Dari kelompok 1 tentang apa tadi kelompok 1? Ya, studi kasus gagal ujian. Kelompok 2 tentang apa? Studi kasus tentang menghadapi cobaan. Studi kasus tentang menghadapi cobaan. Kalau kelompok 3? Studi kasus tentang menemani sahabat dalam cobaan. Iya, studi kasus menemani sahabat dalam cobaan. Jadi dari ketiga studi kasus kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa itu qadar? Qadar adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Betul sekali. Jadi qadar adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Contoh, apa tadi contohnya? Bencana. Jadi bencana itu ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Yang kedua apa? Sebagai perempuan atau laki-laki. Iya, mantap sekali. Apa contohnya? Jadi saya tidak bisa memilih kalau misalnya saya mau nanti dilahirkan sebagai laki-laki, saya mau dilahirkan sebagai perempuan, tetapi sudah ada takdirnya masing-masing. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua siapa, tidak bisa memilih dilahirkan dari pekerjaan orang tuanya apa, mau itu pengusaha misalnya, mau itu petani misalnya, ya kan? Terus yang ketiga apa? Contohnya kematian. Ya, jadi kematian itu tidak dapat diubah. Kematian juga termasuk salah satu takdir Allah yang tidak dapat diubah. Mau itu muda, mau itu tua, akan ada saatnya. Nah, jadi kematian termasuk sesuatu yang tidak dapat diubah. Kalau qadar, ada yang tahu apa itu qadar? Mantap sekali. Jadi ketetapan Allah yang dapat diubah. Contohnya kalau ingin menjadi sukses harus belajar sungguh-sungguh.
kan, kalau bisa, kalau perlu tidak boleh merokok, ya kan? Nah, rajin lari pagi-pagi. Nah, itu salah satu usaha untuk menjadi sukses. Oke, setelah mempelajari kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang. Kenapa senang? Mendengarkan apa? Oh iya, mantap. Jadi senang karena katanya bisa ketemu dengan teman-teman, belajar sama-sama, ya tak? Nah, apa lagi? Senang karena iya, mantap. Jadi bisa mengetahui apa itu kode, dan kadar. Jadi luar biasa ya hari ini. Oke. Ada silakan kerja pada lembaran ini. Kerjakan soal-soal yang ada di sini. Sebentar kita kumpul. Sudah tadi menyimpulkan pembelajaran tentang aktivitas dan kepada dan kadar, dan apa sih manfaatnya beriman kepada dan kadar, ya kan? Oke, pelajaran minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang dalil iman kepada qada dan qadar. Jadi adik-adik silakan cari di rumah, silakan catat di rumah apa itu dalil-dalil apa saja ya tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi boleh dicari melalui Al-Quran, boleh dicari melalui internet, ya, maupun boleh melalui buku-buku pelajaran. Jadi silahkan cari di rumahnya. Oke, hari ini kita tutup pelajaran pada hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai.